Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Kelompok pertama yaitu kitab Taurat yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat mengisahkan permulaan segala sesuatu di dunia, juga mengenai bangsa Israel yang dipilih menjadi umatnya hingga Musa diutus untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ada kitab sejarah yang terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Kitab-kitab ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mendapat bantuan dari Tuhan dalam menghancurkan bangsa Kanaan. Pada kitab ini juga terdapat cerita bagaimana bangsa Israel yang kaya dan berkuasa kemudian terpisah menjadi dua kerajaan, yakni selatan dan utara. Lalu mengenai bangsa Israel yang menyembah berhala dan dihukum Tuhan dengan dijadikan budak oleh bangsa lain. Namun ketika mereka bertobat, maka mereka diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya. Berikutnya ada kitab hikmat atau puisi yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan bagian terakhir adalah kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Bagian ini terdiri dari 17 kitab dan ditulis oleh para nabi, dan judul kitab-kitab tersebut diambil dari nama mereka. Sementara itu, Perjanjian Baru memiliki 27 kitab. Pengelompokan dalam sejarah Perjanjian Baru dimulai dari kitab Injil yang berjumlah 4 kitab yang ditulis oleh para pengikut Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini berisi sejarah dan riwayat Yesus Kristus sejak sebelum lahir hingga kenaikannya. Setelah itu ada kitab sejarah sebanyak 1 kitab, yakni kitab Kisah Para Rasul yang berisi sejarah dari kenaikan Yesus, pengabaran Injil di Yerusalem, daerah Yudea dan Samaria, hingga perjalanan-perjalanan misi Paulus sampai ke Roma, serta riwayat sejarah gereja mula-mula. Lalu ada surat-surat rasuli sebanyak 21 kitab, yakni Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta Yudas. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu, yakni kitab eskatologi yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma dan anjuran agar mereka tetap setia di dalam iman mereka. Sebelum ditulis, kisah-kisah tentang Allah dan hubungannya dengan manusia dikisahkan turun-temurun secara lisan. Setelah manusia mengenal tulisan sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, maka kisah-kisah lisan tadi mulai dituangkan dalam tulisan. Tulisan paling tua dalam Alkitab Ibrani mungkin berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Diduga kitab Kejadian ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi pada zaman Musa. Meski ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kitab Kejadian ditulis ulang jauh setelah Musa meninggal. Sementara kitab yang paling muda dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi seperti kitab Daniel. Dapat kita perhatikan bahwa rentang waktu penulisan keseluruhan Perjanjian Lama membutuhkan waktu tidak kurang dari 1000 tahun yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus, yang mana 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Aram, seperti beberapa bagian dalam kitab Daniel dan kitab Ezra. Awalnya, kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Atas permintaan Raja Ptolemeus II dari Alexandria, Mesir, dan juga karena perkembangan komunitas Yahudi di luar Palestina, maka pada abad ketiga sebelum Masehi, para sarjana Yahudi di kota Alexandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang memang pada saat itu merupakan bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang hidup di sekitar wilayah Laut Tengah. Alkitab terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, biasanya disingkat dengan LXX yang berarti 70.
Diceritakan ada 72 sarjana Yahudi yang menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta ini lalu dipakai oleh orang Yahudi yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yesus dan para murid adalah orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aram dan memakai Alkitab Ibrani. Rasul Paulus dan jemaat Kristen mula-mula menggunakan bahasa Yunani. Ke-27 kitab yang sekarang ada dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa resmi Kekaisaran Romawi saat itu. Kitab 1 Tesalonika adalah kitab paling tua dalam Perjanjian Baru yang diperkirakan ditulis pada tahun 50 Masehi oleh Rasul Paulus. Sementara kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis antara tahun 60 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dengan bahasa Aram, sedangkan bahasa Ibrani hanya digunakan oleh kalangan khusus dan untuk kepentingan ibadat. Sedangkan bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum dipergunakan di wilayah Mediterania. Maka tak mengherankan bahwa Alkitab yang dipergunakan oleh para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah Alkitab terjemahan dalam bahasa Yunani. Semua kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis sejak awal dalam bahasa Yunani. Rentang waktu penulisan kitab-kitab yang kita kenal dalam Alkitab kita saat ini memakan waktu sekitar 1.500 tahun dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bahkan proses pembentukannya menjadi Alkitab seperti yang kita kenal saat ini membutuhkan waktu sekitar 1.800 tahun dari 1400 sebelum Masehi sampai 367 Masehi. Sungguh, jika bukan karena kuasa Allah yang bekerja, maka mustahil terjadi pembentukan Alkitab yang membutuhkan waktu hampir 2000 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan kitab-kitab Alkitab tidaklah sempurna. Namun Allah dalam kedaulatannya, tanpa memandang kebodohan dan keras kepala kita, telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenali kitab-kitab yang diilhamkannya. Dan yang paling menakjubkan, meski proses penulisan seluruh Alkitab terbentang dalam ribuan tahun, namun jika kita membaca secara teliti keseluruhan Alkitab, terlihat sangat jelas tentang kisah kasih Allah kepada manusia yang saling bertautan dari satu kitab ke kitab lainnya. Dengan mengetahui proses pembentukan Alkitab ini, menolong kita untuk tidak mudah digoyahkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen yang ada saat ini telah diselewengkan.